Dia siapa? Dia adalah Ratu Naga kami. Ratu Naga, Mas Evi. Beliau. Jadi dia langsung datang ke sini. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Jadi malam hari ini saya berada di sini karena saya mendengar ada panggilan, teman-teman. Jadi panggilan ini bukan sembarang panggilan. Saya mendengar panggilannya itu dari Sang Prabu. Nah, ini yang anehnya itu ya, setiap kali saya bertemu dengan Sang Prabu, beliau itu tidak pernah menjumpai saya di rumah. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi beliau selalu menjumpai ya selalu di area yang sepi gitu, teman-teman. Nggak boleh, mungkin nggak ingin diketahui sama orang rumah atau gimana, soalnya orang-orang rumah itu banyak sekali ya. Jadi di sini setiap kali saya bertemu dengan Sang Prabu, pasti hanya saya dan Mas Evi saja gitu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini kita sedang menunggu masa-masa Mas Evi. Jadi Mas Evi itu hari ini sedang dipingit ya, teman-teman ya. Jadi pingitan Mas Evi itu kita tunggu sampai bulan purnama ya. Dan sekarang pun masih tidak ada bulan sama sekali, malah nggak ada bulan yang nongol, teman-teman. Karena memang hari ini tuh mendung ya, teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu 7 hari kemudian ya, ini nggak sampai 7 hari ya, karena sudah beberapa hari kita lewatin. Mudah-mudahan acara Mas Evi lancar ya, Mas Evi ya. Iya, misal. Mas Evi udah izin sama istri? Nah, belum. Belum. Belum, misal. Nanti kalau ngambek gimana? Ya, nggak ngambek kayaknya. Nggak ngambek ya? Ya udah. Mungkin sudah terbiasa ya, Mas Evi ya. Ya. Tapi ingat loh, Mas Evi ini manusia loh, Mas Evi loh. Oh iya, misal. Iya. Ya. Ini kita lanjut ke topik aja ya, Mas Evi ya. Baik. Iya, jadi suaranya itu berhenti di sekitar sini. Pasti Sang Prabu ada di sekitar sini. Tadi kita ikutin ya, Mas Evi ya. Ya. Sampai ini, teman-teman. Ini kita ke belakang semak-semak ladang jagung yang memang sudah tidak berfungsi ya, teman-teman ya. Ya, ladang jagung yang memang tidak berfungsi. Jadi kita sampai di sini, titik ini kita tidak menemukan adanya tanda-tanda tersebut. Tapi Assalamualaikum. Suaranya hilang di sini, Mas Evi. Saya nggak tahu ya, teman-teman ya. Ini kenapa di arah sini kan masih ada tumbuhan ya. Ya kan? Ini di arah sini kok yang saya pijak ini dari Mas Evi yang dipijak itu tandus ya, Mas Evi ya. Kering loh, rumput aja nggak ada yang ini. Kering, hanya pohon ini aja yang bertahan. Coba Mas Evi kita mundur lagi, Mas Evi. Kesinilah cucuku. Oh, di sini kita bisa mendengar, Mas Evi. Iya. Tapi arahnya ke sana. Tapi ketika kita maju, ya kita nggak mendengar apapun. Jadi pendapat saya, tempat ini kayak menutupi energi, Mas Evi. Makanya tempat ini di sekitar sini ini tandus. Iya, tadi kita mundur masih mendengar, kita maju ke sini nggak mendengar. Berarti di tanah ini ada sesuatu nih yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar spiritual.
Mungkin kita harus lurus Mas Evi. Ya, kita coba Mas. Astaga Mas Evi. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu di depan. Iya. Kelihatan nggak? Iya, sudah kelihatan itu. Itu Sang Prabu loh. Duh, jalannya susah Mas Evi. Bisa tidak melompat? Melompat bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa engkau lama sekali? Aku dari tadi menunggu dirimu. Maafkan saya Sang Prabu. Saya tadi kehilangan jejakmu. Saya berputar-putar di situ. Saya nggak tahu kenapa. Aku tahu. Penyebabnya adalah suatu energi di tempat itu yang menyebabkan beralihnya sumber-sumber energi yang dibelokkan. Makanya tempat itu kering dan tandus. Maksudnya apa? Di tempat itu ada suatu energi yang memiliki radiasi yang sangat tinggi karena di dalam tanah tersebut terdapat sebuah batu yang memancarkan radiasi. Jangan sampai manusia menggali dan menyentuhnya, karena itu akan berakibat buruk terhadap manusia tersebut. Namun, ketika manusia berhasil mengambilnya, dia menggunakan cara yang benar, itu akan membuat energi yang tiada batas. Maksudnya gimana Mas Dewi? Saya juga nggak terlalu nafsu. Itu sebuah batu. Itu tidak boleh digali oleh manusia atau disentuh oleh manusia. Namun ketika manusia tahu cara mengatasinya, itu akan memberikan energi yang tiada batas. Ya, energi itu bisa membunuh manusia, bahkan bisa menimbulkan ledakan hingga membelah pulau ini. Jadi itu tidak boleh disentuh oleh manusia secara langsung. Apakah dengan tenaga goib bisa? Tidak bisa, karena itu hanya bisa digunakan dengan perlindungan khusus. Oh, ya saya mudeng. Saya tahu sekarang. Batu itu memancarkan sebuah energi. Energi itu jika tersentuh oleh manusia sangat berbahaya. Bahkan tidak tersentuh saja menimbulkan radiasi yang luar biasa. Jadi teman-teman, saya yakin itu adalah sebuah batu uranium ya mungkin ya teman-teman ya. Karena uranium itu dilarang disentuh oleh manusia secara langsung. Karena dia itu memiliki
pancaran radiasi yang sangat luar biasa ya. Itu akan merusak sel-sel dari manusia itu tersendiri. Jadi manusia kalau mau mengambil itu harus menggunakan alat pelindung diri yang luar biasa. Ya. Kayak mungkin jangan menyebut hal itu ya. Nanti takut menjadi incaran dari Donald Trump ya. Bahaya sekali itu. Maafkan saya Sang Prabu, saya telat. Jadi Sang Prabu, apa yang ingin Sang Prabu sampaikan hingga menjumpai saya ada di sini? Apa yang ingin kau temui? Dan apa yang ingin kau inginkan dari diriku? Aku berucap berterima kasih kepadamu. Namun, aku membutuhkan satu lagi. Apu tantra tersebut. Kenapa? Apakah yang kemarin kurang, Prabu? Aku telah melakukannya dengan baik. Namun, hal ini justru membuat dia sakit. Dan aku membutuhkan satu lagi untuk mengobati sakitnya. Atau membuat dia mati karena dia merasa tersiksa dengan keberadaannya seperti ini. Ilmu gaib yang dia miliki, ilmu jahat yang dia miliki sangatlah kuat. Baiklah. Kebetulan saya membawa satu. Kebetulan saya membawa satu ini. Kenapa tidak mengambil saja di rumah? Aku tidak bisa masuk ke rumahmu karena di rumahmu tidak ada hal gaib yang bisa masuk, bahkan seperti diriku. Aku tidak tahu pakar apa yang mengelilingi rumahmu hingga aku tidak bisa masuk ke dalam rumahmu. Iya, memang rumah saya itu saya pagari dari semua jenis hal goib. Semua jenis hal goib saya pagari. Ya, kecuali satu, yaitu makhluk yang memang ditugaskan untuk mencatat kebaikan dan keburukan, yaitu malaikat. Mereka tidak ada batas, bahkan tidak ada kekuatan satupun di dunia ini, kekuatan gaib satupun di dunia ini yang bisa menghalangi mereka. Terimalah ini. Terima kasih. Aku akan memberikan bantuanku kepada dirimu. Dan aku bersumpah, keturunanmu kelak, jika engkau memiliki anak laki-laki, maka anak laki-lakimu akan mewarisi seluruh kepintaran dan kemampuanku. Terima kasih. Namun saya tidak memiliki anak laki-laki untuk saat ini. Semua anakku adalah putri-putri. Saya tidak tahu
Apakah saya akan memiliki anak laki-laki atau tidak? Saya tidak tahu. Tenang saja. Sesungguhnya engkau telah memiliki anak laki-laki. Namun, anak itu telah gugur terlebih dahulu dalam kandungan ibunya. Iya, memang istri saya pernah keguguran. Terima kasih ini semua. Aku pamit dahulu. Prabu Antikdharma, Siapa kalian? kami adalah keluarga dari bangsa naga bergola. Kami di sini tidak menyangka bisa bertemu denganmu. Yang kami tahu, engkau sudah wafat, wahai Prabu Antikdharma. Terimalah sembah kami. Berdirilah kalian semua. Wahai naga kecil, ada apa kalian datang ke sini? Kami datang ke sini. Ada banyak hal. Negeri kami dalam kehancuran. Dan kami di sini dalam misi meminta bantuan. Kebetulan sekali kita bertemu dengan kau Sang Prabu. Kami ingin minta tolong kepadamu. Bantulah kami. Kami ingin negeri kami bisa selamat. Tapi, maafkan aku, karena aku bukanlah sosok yang bisa kalian mintai bantuan. Karena aku tidak memiliki raga lagi. Ragaku telah hancur. Aku hanyalah sebuah jiwa
jiwa, bagaikan bayangan yang tidak memiliki badan, yang hanya memberi nasihat, namun tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun aku bisa melakukan, aku sudah membantu. Tanah ini subur makmur, seperti Marwapati. Tapi Prabu, tolonglah, tolong bantu kami. Kami siap menjadi tungganganmu kapanpun kau mau. Kami siap mengantarmu kemanapun kau pergi. Kami mau menjadi seperti naga bergola. Bahkan kami rela hidup 100 tahun agar negeri kami bisa selamat, keturunan-keturunan kami bisa hidup dengan tenang. Sesungguhnya wahai naga-naga kecil, semua yang hidup tidaklah akan tenang, karena semua yang hidup harus bergerak, harus berjalan, harus tumbuh, dan harus mati. Seperti kerabatmu, naga begola. Dia sudah memilih jalan yang tepat. Dia ikutlah denganku dan hidup di bumi ini untuk merasakan sakit, tua, dan mati. Maaf Sang Prabu, saya ikut campur. Sebenarnya keturunan Begola itu sudah ditemukan oleh saya. Dan dia awet muda. Dia masih seperti remaja, bahkan usianya sudah 50 tahun. Namun ilmunya tidaklah berfungsi, melainkan terserap karena untuk awet mudanya. Aku tahu itu. Kalau keturunannya wanita, untuk mengaktifkan kembali energi dan ilmunya, maka dia harus merasakan hubungan dengan laki-laki.